lakukan, Bapak lakukan adalah merupakan keberkahan bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa membalasnya yang lebih baik. Dan yang kedua, atas nama pengurus, pertama pengurus juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pengurus lagi ada kesibukan di luaran, sehingga dengan terpaksa diwakilkan kepada kami yang mestinya saya juga sudah purna, namun karena tugas-tugas pengurus pada saat ini cukup padat, sehingga dengan sangat terpaksa dan tidak mengurangi arti pada pertemuan silaturahmi pada ini, pada pagi hari ini terpaksa diwakilkan kepada saya. Oleh karena itu sekali lagi pengurus juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu, bahwa di sini ternyata ada bayi-bayi yang masih di bawah umur. Nah, bahwa profil Panti Asuhan Muhammadiyah Rungkut ini memang dikenal dengan panti bayi. Kenapa? Karena terdapat bayi-bayi yang sejak tahun 2011 sampai saat ini kita menerima bayi yang masih usia 2 hari. Usia 2 hari itu 13 kali. Kalau yang umurnya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun itu banyak kali. Tetapi yang masih usia 2 hari itu 13 kali. Kenapa demikian? Permasalahannya memang cukup rumit. Kemudian Panti Asuhan Muhammadiyah di Rungkut ini ada 2, Bu. Yang satu didirikan tahun 87, dan saat itu saya memang jadi pengurus, salah satu pengurus di cabang Muhammadiyah Rungkut. Namun tahun 87 itu pengurus cabang Muhammadiyah Rungkut belum siap mengelola panti asuhan tersebut. Terpaksa panti asuhan tersebut dikelola oleh perorangan. Namun namanya tetap Panti Asuhan Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 2010 kita menerima wakaf dari seorang dosen ITS yang bernama Ibu Profesor Wulan. Ibu Profesor Wulan yang sekarang juga masih aktif jadi dosen di sana, mewakafkan rumahnya, 2 rumah ini untuk panti asuhan. Kemudian karena akadnya atau perintahnya adalah untuk panti asuhan, maka Muhammadiyah Cabang Rungkut berupaya untuk merealisasikan dan mewujudkan apa yang menjadi akad atau permintaan dari wakil tersebut. Nah, setelah tahun 2011 ternyata kita kedatangan bayi yang masih usia di bawah 2 tahun, jumlahnya 10 anak dari Panti Asuhan Muhammadiyah Wiyung. Nah, karena ada permasalahan masalah pengasuhan, sehingga pimpinan Muhammadiyah daerah Surabaya mengadakan survei ke seluruh panti asuhan Muhammadiyah di Surabaya. Nah, ternyata Rungkut ketiban Sampur untuk mengelola bayi-bayi tersebut. Nah, sejak itulah tahun 2011 itu pengurus pun terpaksa, dalam bahasa Jawanya mbuh entong mbuh erus, maka berusaha untuk melaksanakan amanah dari pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya merawat bayi-bayi yang usianya masih di bawah 2 tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang kurang, ada yang lebih sedikit. Nah, sejak kedatangan bayi tersebut ternyata membawa dampak yang luar biasa positifnya kepada masyarakat dan para donatur. Sehingga karena makin lama makin gepok tular bahasanya, ada bayi-bayi, sehingga ada beberapa orang yang memiliki bayi bermasalah itu terpaksa diserahkan ke panti asuhan kita.
Bahkan yang masih usia 2 hari sudah diserahkan ke panti asuhan. Itulah catatan. Dan yang kemudian tahun 2016 ini bayi makin makan, makin lama makin banyak berdatangan. Kemudian kita merekrut pengasuh. Waktu itu ya asal rekrut asalnya. Namun setelah itu kita adakan selektif. Kemudian berjalannya waktu tahun 2016 kita mempunyai niat untuk merehab gedung tersebut karena waktu itu rumah masih rumah lama model YKP, model perumahan. Kemudian dengan niat bismillah kita ingin merehab gedung ini menjadi 4 tingkat, 3 tingkat yang dipakai, yang satu untuk sarana dan prasarana. Nah, kemudian datanglah bayi-bayi selanjutnya. Nah, sampai sekarang ini 13 kali yang kami sakut. Kemudian ada bayi yang masih dalam kandungan sudah dihibahkan kepada panti asuhan. Kita bisa bayangkan. Jadi tepatnya dari Bojonegoro. Itu ada ibu mengandung karena dia depresi berat, sehingga keluarganya juga tidak bisa mengasuh, kemudian menyerahkan kepada pihak panti sosial. Kemudian dari pihak panti sosial setempat menyampaikan kepada panti asuhan yang ada di Bojonegoro. Nah, kemudian panti asuhan Muhammadiyah Bojonegoro langsung menerima, padahal masih dalam kandungan, kemudian memberikan informasi ke Renggut. Nah, intinya Renggut siap-siap menerima bayi sekarang masih dalam kandungan. Begitu hari ini lahir, kita diberitahu bahwa Renggut bayinya sekarang sudah lahir. Besok kita langsung berangkat bersama mobil, pengasuh, dan biaya persalinan. Dan langsung kita ambil kita bawa kemari. Karena apa? Mestinya biaya persalinan ditanggung oleh dinas sosial setempat. Tapi karena terlalu birokratif, sehingga untuk mempercepat supaya segera nyampe di Surabaya, di Renggut, maka langsung kita biayai. Nah, jam 11 datang, antara jam 11-12 datang di sini, malam datang lagi bayi perempuan masih usia 2 hari juga. Nah, karena demi menyelamatkan si bayi tersebut, maka kita menerimanya juga dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Yakni manakala mau diambil ada persyaratan khusus, yakni apa? Minimal harus ada surat nikah. Karena kedua orang tuanya ini ternyata masih dalam masih masa kuliah, hampir selesai, tapi keburu melahirkan, maka terpaksa setelah lahir diserahkan di panti asuhan kita ini. Nah, selang 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, datanglah kedua orang tua dari masing-masing grup. Dan ternyata putranya orang Nengrat, Yun Sewu, bangsawan katakanlah begitu. Tapi persyaratan harus tetap dipenuhi, yakni surat nikah. Jadi yang perempuan. Nah, itulah panti asuhan Muhammadiyah di Renggut. Nah, kemudian yang tahun 87 gimana? Yang berdiri tahun 87, yang 87 sudah di bawah naungan Muhammadiyah. Sekarang jadi satu administrasi, induknya ada di sini. Kemudian dibagilah 2 tempat. Yang laki-laki sudah dewasa, yang sudah kelas 3 ke atas, itu ditaruh di Asrama Putra, yakni tepatnya di Wisma Do Ngasem, sampai yang kuliah. Kemudian yang balita dan perempuan dan laki yang di bawah umur ada di Perdoan Ayu Renggut ini. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada semuanya ada 44. 44 ini terdiri dari 2 panti tersebut. Kemudian kita di luar panti juga mempunyai anak asuh. Anak asuh yang di luar panti ada sekitar 80 lebih. Mereka terdaftar sejak kecil sampai dibatasi lulus SLTA. Mereka selaku anak asuh dari
anak asuh non asrama, dan mereka setiap bulan itu kita undang kemari, diadakan pembinaan, pengajian, dan pulangnya kita santuni sembako serta uang saku, dan semuanya tersebut adalah semata-mata dari para donatur. Di samping tersebut, di samping itu ada juga lansia. Nah, lansia ini tidak kurang lebih ada 35. Itulah profil Panti Asuhan Muhammadiyah Rukun, dan akhirnya dikenal dengan Panti Bayi. Dan insya Allah milik Muhammadiyah Jawa Timur, Panti Bayi ada di Rukun ini. Itulah mengenai sedikit profil Panti Asuhan Muhammadiyah Rukun. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dengan perjalanan waktu kami dari segenap pengasuh tetap terus belajar dan belajar untuk anak-anak tersebut. Kemudian pengurus juga sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, karena pengurus itu tidak boleh menerima gaji, sehingga mereka mempunyai profesi tetap berjalan, dan yang mendapat gaji adalah hanya pengasuh. Itu pun ya sebagai pengabdian. Kemudian kok pengurus tidak dapat gaji? Memang tidak dapat gaji, tetapi hanya insentif. Insentif itu ditentukan oleh pengurus cabang Muhammadiyah setempat, dan juga berkolaborasi dengan pimpinan Muhammadiyah daerah Surabaya melihat kondisi dan situasinya. Saya kira itu mengenai sedikit profil dari Panti Asuhan Muhammadiyah Rukun. Selanjutnya, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pengurus, pengasuh, dan juga anak-anak Panti Asuhan, manakala di dalam kedatangan Bapak Ibu semuanya di tempat ini ada sesuatu yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum, anak-anak kita yang ada di panti ini ada sesuatu yang kurang dari mereka, sehingga mereka ketika kedatangan tamu ini luar biasa agresifnya, overactingnya juga luar biasa. Oleh karena itu mohon dimaklumi, jangan sampai dirasani anak panti kok kaya ngono. Itulah anak-anak kita, mereka kurang sehingga mereka overacting. Dan betapa ribetnya ibu-ibu pengasuh itu ketika ngomong anak yang sekian banyaknya. Nah, juga perlu kami sampaikan, sekarang yang kuliah berapa? Sampai sekarang yang sudah lulus dari kuliah ada 2, yang satu cuma D3, yang satu sampai S1, dan yang S1 itu sekarang ditugaskan untuk mengabdi. Mestinya harus sudah pulang, harus sudah kerja di luar, tapi karena Panti Asuhan membutuhkan untuk mengabdi di Panti Asuhan sini, karena kebetulan mereka ini adalah jurusan perawat kesehatan. Kemudian yang satunya lagi memang kerja di luar, dia adalah jurusan bahasa Inggris, tetapi mereka tidak lupa senantiasa sering datang kemari untuk kadang-kadang mengajarkan tentang privat kepada anak-anak kita yang ada di panti ini. Nah, kemudian sampai sekarang yang masih kuliah aktif ada 4, kemudian yang SMA, SMP, SD, TK, dan bayi. Nah, sampai di sini mungkin kalau kalau antara ibu bapak ingin menanyakan sesuatu, monggo kami persilahkan, karena sedikit banyak memang saya yang sudah purna ini saya memahami dan mengetahui perjalanan Panti Asuhan Muhammadiyah Rukun, karena sejak tahun 77 saya sudah aktif di Muhammadiyah Rukun ini. Saya kira itu, monggo kalau ingin bertanya.